Oke, selamat pagi. Untuk pertemuan hari ini kita akan menggunakan Microsoft PowerPoint untuk pembelajaran Visual Basic. Di sini nanti kita gunakan developer. Terus bagaimana menampilkan menu developer? Nah, di sini kan kita lihat belum ada menu developernya ya. Developernya harus ada di sini. Ini baru file, home, insert, design, transition, animation, slide, review, dan view. Oke, untuk menampilkan menu developer, kita klik file. Dari file kita pilih option. Option ini. Oke, kalau sudah dari PowerPoint option, kita masuk ke custom ribbon. Klik custom ribbon. Oke, kalau sudah kita lihat sebelah kanan di sini menu-menunya. Nah, kita lihat di sini ada developer. Developernya tidak dicentang. Nah, berarti dia belum ditampilkan. Kalau yang sudah dicentang-centang, berarti dia sudah ditampilkan. Oke, kita klik saja di sini, klik, klik. Nah, oke ya, sudah dicentang, berarti dia siap untuk ditampilkan di menu PowerPoint. Kita klik OK. Oke, sekarang menu developernya sudah aktif. Ini nanti yang kita gunakan untuk menggunakan aplikasi Visual Basic. Kita coba ya, klik developer. Oke, ini adalah menu-menu dari Visual Basic. Seperti yang sudah pernah kalian baca di materi sebelumnya, di sini ada label, kemudian ada text box, kemudian ada spin button, dan lain-lain sebagainya. Oke, ini saja dulu materi hari ini. Kita mengaktifkan menu developer untuk bekerja menggunakan Visual Basic di Microsoft PowerPoint. Kita ketemu minggu depan. Kita membuat sedikit aplikasi menggunakan Visual Basic Developer. Selamat pagi. Visual Basic Application. Di sini sudah kita buka Microsoft PowerPoint-nya. Kemudian untuk membuat contoh atau sedikit aplikasinya, nanti kita hapus ini, ada title dan subtitlenya ya. Kita klik, terus hapus, delete ya. Diklik, sudah seperti ini, kemudian klik delete, tekan delete. Ini juga sama, nah, klik delete. Oke, kalau sudah, sekarang kita ke menu developernya. Kita klik developer ini, developer. Kalau sudah, ini adalah menu-menu dari Visual Basic Application atau Visual Basic yang ada di developer. Nanti di sini ada Visual Basic, ada macros, macro security, add-in, kemudian ada com add-in, kemudian ada control, kemudian dokumen panel. Nah, di sini yang kita gunakan untuk membuat menu-menu atau ikon-ikon di Visual Basic. Ada label. Label itu digunakan untuk menuliskan teks. Kemudian ada text box. Text box ini digunakan untuk membuat kotak teks yang digunakan untuk menginputkan data. Nanti data-data yang dimasukkan kita gunakan text box. Kemudian di sini ada spin button. Ini spin button kalau misalkan kita gunakan ada beberapa pilihan ya. Kemudian ada command button. Command button ini digunakan untuk tombol perintah. Misalkan kalau kita klik luas, kita klik luas, nanti dia langsung proses luasnya. Kemudian ada image, ini kalau misalkan kita nanti menambahkan gambar ya, menambahkan gambar. Kemudian di sini ada scroll bar, kalau kita misalkan buat datanya banyak, kita bisa naik turunkan ya. Kemudian di situ ada checkbox. Checkbox itu untuk membuat kotak cek yang memiliki dua pilihan atau perintah. Kemudian ada option button. Option button ini digunakan untuk membuat tombol pilihan yang hanya memiliki satu pilihan perintah. Kemudian ada di sini combo box. Combo box ini digunakan untuk membuat daftar pilihan yang ada di mana pilihannya. Di mana pilihannya ya.
Kemudian ada list box. Ini digunakan untuk membuat daftar pilihan, di mana pilihannya ditampilkan semua. Kemudian ada apa ini? Toggle button ya, ada toggle button. Kemudian ada more control. Oke. Kemudian di sini ada view code. View code ini digunakan untuk melihat nih, klik. Nah, penulisan visual basicnya ya, tapi ini karena belum kita aktifkan mana yang akan kita gunakan, maka dia tidak muncul. Oke, saya close. Kemudian ada properties ini. Properties ini digunakan nanti untuk mengedit isian-isian, misalkan label, text box, dan seterusnya. Oke, sedikit. Nah, sekarang sedikit cara ya. Misalkan saya mau menambahkan teks, saya klik label. Klik label. Kemudian oke, tanda panahnya ada kan? Kita buat di sini. Tanda plus, tanda panah ya. Tanda plus kita buat. Oke. Oke, labelnya sudah muncul. Setelah kita buat ikonnya di sini, baru propertiesnya muncul. Nah, misalkan di sini saya tambahkan lagi label. Klik label, saya tambahkan di sini. Klik. Terus saya tambah lagi label. Oke. Oke. Untuk menuliskan, misalkan ini kan label 1, label 2, label 3. Saya tulis label 1 ini untuk judulnya. Terus bagaimana saya mengganti? Nah, untuk menggantinya kita gunakan properties. Klik properties. Oke, di sini. Ini bisa kita pindah-pindahkan di sebelah kiri, sebelah kanan, atau di mana-mana boleh ya. Misalkan saya letakkan di sini, misalkan label. Saya mau mengganti teksnya. Kalau untuk mengganti teksnya, nanti kalian cari di sini ada namanya caption. Ini caption. Saya klik caption. Saya ganti. Nah, misalkan ya, kita mau membuat menghitung atau rumus luas persegi panjang. Oke, saya enter, maka tulisannya muncul di sini. Misalkan saya mau merubah ukuran hurufnya. Ukuran hurufnya nanti kita klik di font. Font, klik. Oke, misalkan kalian mau jenis hurufnya apa, tinggal dipilih. Terus font stylenya, ukurannya. Oke. Kalau saya mau merubah warna hurufnya, nanti kalian bisa gunakan font color. Klik. Merah, hijau, ungu. Misalkan ini untuk warna hurufnya. Kalau misalkan saya pingin backgroundnya, nanti pilihnya di sini ada bed color. Kemudian di sini ada border untuk luarnya ya, untuk luarnya, garis luarnya. Mau warna biru atau kemudian di sini ada stylenya. Di sini ada border non atau single, misalkan single, situ ada garis tepinya tadi kan biru ya, biru. Oke, ini untuk label. Kemudian di sini tadi kita juga gunakan label 1, label 2 ya. Label 1, label 2, label 3. Misalkan untuk luas persegi panjang untuk mengecilkan, klik. Untuk mencari luas persegi panjang nanti kita masukkan ada panjang, ada lebar. Terus saya tambahkan satu lagi.
Satu lagi ada panjang, lebar, terus luas ya. Luasnya berapa? Oke. Nah, nanti luasnya kita gunakan proses saja. Kemudian ini kalau mau diganti ya nanti diganti lagi di sini. Captionnya misalkan lebar ya, lebar. Oke, terus panjang. Di sini saya masukkan nanti editnya nanti panjang. Oke. Panjangnya berapa, lebarnya berapa. Kemudian kita mau menambahkan isiannya, panjangnya berapa, diisi di mana. Nanti kita gunakan namanya adalah text box. Oke, saya masukkan text box 1, text box 2. Text box 1 saya ambil lagi, text box 2. Terus saya tambah lagi text box 3. Saya tambahkan text box 3. Terus saya tambahkan label satu lagi ya. Ini labelnya di sini. Saya ganti namanya luas. Luas. Oke, luas persegi panjang luas. Oke. Kalau seperti ini nanti di sini panjang adalah untuk panjang, lebar untuk lebar, luas nanti ini untuk luas. Text box 1 untuk panjang, text box 2 untuk lebar, text box 3 untuk luas. Oke. Terus hasilnya seperti apa? Misalkan ya, saya running dulu atau slideshow dulu. Tekan F5. Oke. Jadi nanti di sini entriannya ini. Terus ini adalah hasil. Misalkan saya masukkan 5, di sini saya masukkan 6. Kalau saya klik proses, nanti otomatis dia muncul sendiri. Loh, tapi di sini belum ada prosesnya. Oke. Sekarang saya ganti dulu ya. Saya kasih nama dulu ini. Saya kasih nama text box 1 itu saya ganti. Text box 1 itu adalah panjang. Text box 1 saya ganti panjang. Biar mudah nanti panjang kali lebar. Text box 2. Nah, ini muncul untuk codingnya ya, ini tadi codingnya seperti ini. Text box 2 saya ganti dia adalah lebar. Kemudian text box 3 saya ganti ini menjadi luas. Oke. Kalau sudah, nanti ini panjang, ini mau diedit lagi juga boleh. Ini misalkan bed colornya warnanya biru misalkan. Kemudian di sini saya pilih barbecue. Kalau transparan tidak itu ya. Bordernya saya cari hitam. Misalkan ini single. Jadinya barbecue kalau misalkan transparan ya dia nanti tidak terlihat. Transparan dan barbecue. Nah, ini juga sama ya. Ini kalau 2 kali klik dia muncul view code. Misalkan ini warnanya abu-abu, biru juga, terus warnanya biru, single. Ini udah single tadi ya, ini single, udah single. Ini juga sama hasilnya, misalkan ini warnanya sih tidak terlalu ini banget, tidak terlalu banyak.
skill. Ini misalkan saya helix, kemudian oke. Terus saya tambahkan lagi satu, namanya adalah command button. Nah, ini command button. Command button ini digunakan untuk perintah, untuk eksekusi. Saya klik command button, set, kemudian saya ganti namanya, saya ganti, kemudian nanti captionnya saya ganti. Misalkan di sini proses. Jadi pada saat kita klik proses, nanti otomatis luasnya akan berubah. Di sini saya juga ganti ya. Saya ganti proses. Ini saya kecil-kecil semua, ini juga tadi kecil ya. Ini panjang, hurufnya kecil, lebar, luas. Nah, proses. Terus bagaimana codingnya? Codingnya nanti di sini kita klik 2 kali di proses. Proses, klik 2 kali atau langsung view code juga boleh. Nah, kalau saya klik di sini, nah di sini kan tadi saya klik textbook 2, lebar ya. Nah, kemudian privat sub. Nah, nanti di sini luas. Ini codingnya. Spasi sama dengan spasi val apa? Value string of string s double. Nah, val panjang harus sama ya, harus sama persis. Kalau tadi tidak diganti namanya textbook 1, textbook 2. Ini biar mudah jadi saya ganti. Panjang kali val lebar. Panjang kali lebar. Oke. Dah. Kemudian saya ini bisa saya close atau di minimize juga boleh. Kalau sudah, saya running F5. Sekarang, kalau saya masukkan 5, 6, saya klik. Munculnya 30. Buka dulu file kemarin ya. Langsung ke file aja. Di sini sudah ada recent dokumen. Saya cari di sini ada keliling persegi panjang. Yang terakhir kemarin keliling persegi panjang ya. Oke. Tunggu dulu. Oke, ini. Nah, di sini saya tambahkan slide baru. Saya pilih new slide. Ini. Kemudian saya tambahkan lagi. Oke, kemudian saya pindahkan yang satu ke atas. Klik, drag ke atas. Atau dari yang atas ke bawah. Set. Oke. Tinggal dipindahkan ya. Di sini nanti saya buat saya hapus saja. Kemudian di sini saya juga hapus. Saya tambahkan beberapa tombol. Saya gunakan shape, insert, shape. Nah, misalkan saya buat lingkaran. Kemudian saya buat kotak. Misalkan ini. Kemudian saya buat segitiga. Kemudian saya buat jajaran genjang. Nah, misalkan ini ya. Saya buat seperti ini. Kemudian yang ketiga saya hapus juga ini. Nah, ini saya di sini tambahkan untuk misalkan ya, untuk segitiga. Nanti saya gunakan developer. Kemudian saya tambahkan label untuk judulnya. Terus saya masuk ke properties. Kemudian captionnya saya ganti luas
dan keliling segitiga. Oke, saya kasih fontnya font, misalkan jenisnya Kalisto, misalkan ukurannya 26, coba. Oke, terus misalkan saya kasih warnanya biru 2. Ini untuk selanjutnya ya. Kemudian saya kembali lagi, saya close aja dulu ini. Saya balik ke yang pertama. Saya mau ngeling untuk dari slide 1 ke slide 2 ke slide 3. Misalkan di sini, kalau saya klik di sini, saya kasih nama dulu ya. Misalkan ini adalah persegi panjang. Kemudian ini ada lingkaran, kemudian ini segitiga, kemudian ini jajaran genjang ya, jajaran genjang. Saya besarkan dulu. Oke, set. Oke, kalau sudah, ini kalau misalkan nanti biar kelihatan dia lebih menonjol, nanti tinggal kita kasih efek ya, efek. Misalkan di sini format. Nah, efeknya apa ini? Efek mau dia tebal atau mau dia apa ya namanya ya, glowing, atau mau dia lebih seperti apa. Oke, misalkan nih. Nah, sekarang kita mau ngelingkan biar ini terhubung dengan yang lainnya. Nah, di sini saya klik persegi panjang, kemudian nanti saya klik insert. Oke. Dari insert nanti di sini ada link. Namanya action. Persegi panjang berarti nanti dia ke slide kedua ya. Hyperlink, ini hyperlink, action. Kita ke action. Kemudian hyperlink 4. Saya klik hyperlink 4-nya. Terus new slide, next slide, saya pilih ini last slide viewed. Klik. Kemudian saya klik lagi. Nah, di sini dia masuk ke slide atau enso atau yang lainnya. Saya ambil slide ya, slide. Nah, slide berapa? Ini kan pertama, ini kedua. Dari sini kalau saya klik persegi panjang, dia akan masuk ke slide kedua. Oke, saya klik slide 2. Klik OK. Terus OK. Misalkan ini yang segitiga nanti di sini kan. Nah, klik dulu shape-nya, kemudian klik action, kemudian hyperlink to, kemudian pilih last slide viewed. Kemudian klik lagi. Kemudian klik slide. Pilih slide 1, slide 2, slide 3. Saya klik slide 3. Oke. Kemudian klik Oke. Kita coba running ya. F5. Kalau saya klik persegi panjang, dia langsung ke slide 2. Nah, ini kalau seperti ini saya mau balik bagaimana? Nah, ini belum ada baliknya. Kemudian saya escape ya. Saya escape dulu. Saya running lagi. F5. Kalau saya klik segitiga, dia ke slide 3 segitiga. Saya escape lagi. Oke. Kemudian tadi kalau misalkan saya udah sampai slide 3 segitiga atau persegi panjang, saya mau kembali ke slide 1. Nah, nanti di sini saya kasih ada tombol namanya home ya. Dia ada di insert shape. Kemudian kita cari di sini ada button
action button, ada gambar rumah. Nah, ini. Nah, tinggal kita klik gambar rumahnya, klik. Terus kita buat, misalkan di sini ya. Saya buat gambar rumah. Kemudian otomatis di sini masuk hyperlink to first slide, slide yang pertama. Oke. Oke. Terus yang ini juga sama. Saya tambahkan insert, save, kemudian action button home, ya, klik terus di sini. Oke, hyperlink to, oke. Kita coba F5, persegi panjang, saya klik, dia balik. Segitiga, saya klik, balik. Oke, saya akhiri, escape. Oke, kemudian saya simpan file, save as. Di sini masih makro ya. Nah, saya tambahkan hyperlink ya, menu hyperlink, link aja, menu link slide. Oke, simpan. Oke, saya misalkan F5 tadi ya, persegi panjang, home, segitiga, home, escape N. Ini kita sudah masuk ke PowerPoint. Klik file, kita pakai Recent aja ya. Recent, kemudian kemarin kita mencari luas dan keliling jajaran genjang ya. Oke, sekarang kita buka yang jajaran genjang. Kemudian kita masuk slide yang ke-5. Yang masih kosong ini. Oke, yang ke-5. Kemudian kita masuk ke developer. Kemudian kita masukkan tabelnya. Ini label ya, label ini untuk judul. Kemudian saya masukkan ini untuk jari-jari. Saya copy saja biar cepat. Luas keliling. Oke. Saya buat 3. Saya cek nanti yang diketahui kalau lingkaran kan hanya jari-jari ya atau diameter. Jari-jari boleh, diameter boleh. Kita masukkan jari-jari saja. Kalau 2 meter nanti bisa kita masukkan 2 kali jari-jari. Oke, masih ingat rumus luas lingkaran? Apa? Pi R kuadrat ya. Pi konstanta pi atau 22/7 atau 3,14. Oke, kemudian kalau keliling 2 pi R. 2 kali pi kali R atau 2 pi kali jari-jari ya. Oke, saya buat text box-nya 3. Tadi kok nggak di copy ya. Text box-nya 3. Oke, kemudian saya masukkan command button-nya untuk proses dan reset ya. Proses dan reset. Command button saya ganti dulu. Klik properties, kemudian captionnya, command buttonnya itu saja nggak apa-apa. Proses di sini. Proses, kemudian command button 2 kita ganti reset. Oke, kemudian label 1 kita kasih captionnya adalah luas dan keliling lingkaran. Oke. Kemudian label 2 captionnya saya ganti jari-jari atau R ya, R. Kemudian label 2 saya ganti luas, label 3 saya ganti keliling. Oke.
luas keliling. Kemudian text box 1, 2, 3, text box 1 saya gunakan jari-jari, namanya adalah jari-jari. Ini kalau misalkan mau R ya boleh R kecil ya, R. Misalkan di sini text box 2 saya ganti namanya luas. Kemudian text box 3 saya ganti kel saja. Oke. R luas kel. Oke. Saya gunakan untuk codingnya ya, saya klik 2 kali di proses ini. Luas spasi sama dengan spasi pi r kuadrat 3,14. Saya gunakan titik karena komputer saya desimalnya adalah pakai titik ya. 3,14 kali pi r kuadrat. Val R pangkat 2 ya, kuadrat. Berarti pangkat 2. Pangkat 2. Oke. 3 atau pi r kuadrat. Nah, tapi nanti di sini saya kasih kurung biar r kuadratnya sendiri. Biar mudah nih, biar mudah ya. Mudah pengelompokannya. Pi r kuadrat. Luas sama dengan pi kali r kuadrat. Kita coba. Saya close dulu. Saya running F5. Saya ini aja ya. Tadi belum di itu ya. Oke. Misalkan 4. Kalau jari-jarinya 4, saya klik proses. Nah, ini luasnya adalah 50,24. 50,24. 3,4 kali 4, 16. 16 kali 3,14 tadi ya. Oke, saya hunting. Oke, ini untuk luasnya. Kemudian untuk kelilingnya, keliling apa keliling tadi? 2 pi r ya, 2 pi r. Oke. Keliling. Sini keliling kel sama dengan 2 kali, jangan lupa kalinya pakai bintang ya. Pi-nya 3,14 kali R. R itu kan nama ya, bukan tadi kan angka-angka jadi tidak pakai val. Di sini pakai val. Val R. Oke. Keliling sama dengan 2 kali pi kali R. Oke. Saya close dulu ini. Oke, saya kasih di sini apa kemarin insert shape untuk ke home ya. Home gambar rumah. Saya kasih di sini. Set. Oke, hyperlink first slide. Slide yang pertama menu. Oke. Nanti dia kembali ke menu awal. Kemudian di menu awal, nah di sini saya tambahkan di lingkaran. Lingkaran, kemudian klik lingkarannya, kemudian klik action, ini di menu insert ya, menu insert action. Kemudian kita masuk ke hyperlink to. Hyperlink to, kemudian saya pilih yang kostum show ya. Malah lupa apa kemarin ya. Slide. Lupa, baru kemarin udah lupa. Oke, slide yang ke 5 ini. Tadi yang kelima. Oke. Ini saya close aja. Kemudian saya ke slide yang 5 tadi.
Kemudian saya ke reset, sekarang kita hapus semuanya, berarti R sama dengan kutip double kutip. Kemudian luas sama dengan, jangan lupa pakai spasi. Spasi sama dengan spasi double kutip. Oke, saya close. Sekarang kita running F5. Saya ke keliling. Terus saya reset dulu ya. Oke, misalkan di sini 5. Luasnya berapa? 78,5, 31,4. Oke. Oke, saya keluar, klik. Saya simpan, save as. Nah, ini karena sudah selesai, saya menyimpannya keseluruhan ya. Luas dan keliling bangun datar. Bangun datar. Ini sudah PowerPoint Macro Enable, saya save. Oke, untuk pertemuan hari ini kita lanjutkan. Minggu depan kita akan membuat aplikasi kalkulator dan pengukur suhu. Mudah-mudahan nanti selesai sampai kita membuat traffic line ya. Lampu merah itu ya, biar nanti merah, hijau, kuning dia jalannya berubah-ubah. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.